Dari Burhanuddin dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya dapat broadcast WhatsApp seperti ini. Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa selama hidupnya pernah meninggalkan sholat tetapi tidak dapat menghitung jumlahnya, maka sholatlah di hari Jumat terakhir bulan Ramadan sebanyak 4 rakaat dengan satu kali tasyahud akhir saja. Tiap rakaat membaca 1 kali Fatihah, kemudian surat Al-Qadar 15 kali dan surat Al-Kautsar 15 kali. Sayyidina Abu Bakar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, salat tersebut sebagai kafarah, pengganti salat 400 tahun. Dan menurut Sayyidina Ali, salat tersebut sebagai kafarah 1000 tahun. Maka para sahabat bertanya, umur manusia itu hanya 60 tahun atau 100 tahun, lalu untuk siapa kelebihannya? Rasulullah menjawab, untuk kedua orang tuanya, untuk istrinya, untuk anaknya, dan untuk sanak familinya, serta orang-orang yang di dekatnya atau lingkungannya. Apakah benar hadis ini? Baik. Bismillah. Semoga Allah menjaga lisan dari menghadirkan fitnah. Ini memang hal gitu paling enak tidak dipertanyakan, tapi karena sudah ditanyakan harus dijawab, dan langsung kami tidak akan menghadirkan pendapat saya. Baru sekarang akan saya sebutkan referensinya. Selama ini kalau kita menyampaikan urusan fikih semuanya percaya saya akan ngambil referensi dari orang. Hari ini akan saya sebutkan referensinya dari mana. Yang pertama begini, sholat kafaroh macam-macam modelnya. Terlepas dari benar tidak, kita akan ada modelnya seperti yang disebutkan, sholat 4 rakaat dengan 1 salamu. Pertama ini yang 2 Al-Qadar dan sebagainya. Ini sholat 4 rakaat di Jumat Ramadan akhir. Ini adalah satu macam sholat kafaroh. Ada lagi sholat kafaroh yang lainnya adalah sholat 5 waktu di akhir bulan Ramadan. Jadi ada macam sholat kafaroh, ada 3 model yang kita ketahui selama ini. Ada yang kedua adalah sholat 5 waktu. Kalau di Ramadan, di Jumat akhir bulan Ramadan melakukan sholat, habis sholat Jumat langsung sholat 5 waktu. Ini disebut sebagai sholat kafarah juga. Ada sholat kafarah yang dilakukan dengan 2 salaman dengan bacaan ayat macam ini ada. Jadi ada 3 model sholat kafarah. Baik, langsung saja. Kalau sholat kafaroh yang 4 rakaat dengan 1 syahadat itu dengan apa, satu salaman dengan baca ini, para ulama menjelaskan bahasanya ini hadis tidak ada, tidak dibenarkan. Bahkan semuanya ini disimpulkan, sudah saya simpulkan dulu dari 3 model sholat kafaroh ini. Seorang imam besar, terserah apakah yang pertama, kedua, yang ketiga, imam besar yang bernama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, di dalam fatwa fikih Al-Kubronya, kemudian, dan itu fatwa dilihat juga oleh murid beliau, dan murid beliau juga tidak merubah fatwa tersebut karena murid beliau orang hebat yang kitab fikihnya masyhur di Indonesia, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari. Di dalam kitab Irsyadul Ibadnya, di dalam bab salat sunnah, di belakang juga menyebutkan fatwa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Setelah itu pensyarah Fathul Mu'in Syekh Abu Bakar Syata dengan I'anatul Talibinatun, ternyata beliau juga mengukuhkan dan mengambil omongan Syekh Zainuddin Al-Malibari sebagai seorang muallifnya, mengembalikan kepada fatwa Ibnu Hajar Al-Haytami. Bunyinya adalah begini, mohon maaf bukan omongan saya, kembalilah kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau mengatakan bahasanya amalan itu adalah syadidut tahrimi, sangat diharamkan. Kata beliau, bukan omongan saya. Baik, kemudian spesial yang tengah tentang sholat 5 waktu, ada yang dijelaskan mengatakan ya untuk mengkodok sholat yang mungkin ketinggalan dan sebagainya dan sebagainya. Kami jelaskan begini. Jadi jelas, jadi itu ada kata Ibnu Hajar. Saya akan patuh dan dengan perkataan ulama Ibnu Hajar, karena selain fatwa Ibnu Hajar belum ada fatwa yang akurat, artinya dengan hujah-hujahnya.
Ada yang mengatakan bahasanya begini, ya setiap orang kan mungkin ada ketinggalan, tidak khusyuk sholatnya. Ya sholat hari Jumat 5 waktu itu adalah untuk menutup kekurangan khusyuan tadi. Ini yang disampaikan sebagian orang, dan berhak beliau menyampaikan seperti itu. Cuman kita kembali kepada fikih kita, bahwa ini sedikit agak belik ya. Dan ingat, yang berbeda, kalau anda bersama kami tidak usah mencaci yang lainnya dulu, tidak usah mencaci. Yang berbeda itu bukan omongan saya. Tidak perlu kadang-kadang kita membawa fatwa ini berat, seolah-olah saya yang berbicara lah ini.